Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan channel I Love Math. Channel yang membahas tentang seputar pelajaran matematika di tingkatan SD ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pecahan ya. Pecahan. Nah, apa itu pecahan? Nah, dalam matematika, pecahan itu adalah suatu bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Suatu pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut. Dan bisa kita simbolkan menjadi A per B ya. Jadi A itu disebut dengan pembilang, B itu disebut penyebut. Jadi pembilang per penyebut. Dan tidak harus A per B ya. Bisa jadi B per C, tapi biasanya dipakai A per B. Yang penting kamu paham bahwa A itu adalah pembilang, B itu adalah penyebut. Jadi yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut ya. Oke. Nah, dalam keseharian kamu mungkin sering mendengar istilah pecah ya. Misalnya gelas yang pecah, piring yang pecah, genteng yang pecah, atau segala sesuatu yang pecah-pecah ya. Contoh nih, suatu hari kamu tidak sengaja menjatuhkan piring yang isinya terbuat dari gelas atau tanah liat ya, pastinya akan pecah ya kan. Jadi satu piring ketika belum pecah, maka namanya adalah piring utuh ya kan. Nah, kemudian terjatuh tidak sengaja, maka namanya menjadi, dia akan berbentuk keping-keping yang tidak beraturan ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang ya. Kan yang disebut dengan pecahan piring ya kan. Itu tidak piring lagi namanya, melainkan pecahan piring. Tapi pecahan piring ini, pecahan piring itu adalah bagian dari piring yang utuh ya kan. Awalnya dia sebuah piring yang utuh, tapi ketika pecah maka itu menjadi pecahan piring. Nah, dalam matematika dikenal juga pecahan, tapi pecahan itu adalah bagian dari satu benda atau misalnya satu bilangan yang utuh, tapi bagiannya sama besar. Nah, kalau ini kan tidak beraturan ya. Bagian-bagian pecahan-pecahan piring ini kan ada yang kecil, ada yang besar ya. Tapi kalau dalam matematika itu bagian-bagiannya itu beraturan. Sebagai contoh, ada sebuah pizza ya, bentuk lingkaran, berbentuk bulat. Nah, ini akan dibagikan kepada 4 orang sama besar. Tentu karena pizzanya cuma satu, maka kita harus pecah atau kita harus bagi 4 ya. Kita harus bagi. Nah, ini akan dibagi menjadi 4 bagian karena keempat orangnya ini kita bagi menjadi 4 bagian. Ya, berarti kalau misalnya pizzanya dibagi 4, dipotong 4, maka gambarnya akan berbentuk seperti ini kira-kira ya. Kalau misalnya kita sudah pisahkan pizzanya masing-masing, ini bisa bagian-bagiannya sudah 4 bagian yang berbeda ya, sudah 4 bagian tapi ukurannya sama. Berarti karena satu orang mendapat 1 bagian, maka yang diperolehnya itu disebut dengan 1 bagian, yang ini yang kecil ini, dari 4 bagian. Tadinya 4 bagian kan. Satu pizza yang utuh itu kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi 1 bagian itu disebut jadi 1 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Atau kita bisa menuliskannya menjadi 1 bagian dari 4 bagian, 1/4 ya. Jadi bentuknya ada pembilang, ada penyebut. Berarti 1 ini adalah pembilangnya, 4 ini adalah penyebut. Kemudian kita akan membahas tentang jenis pecahan ya. Nah, yang pertama ada namanya pecahan biasa ya. Pecahan biasa berarti dia berbentuk A per B saja. Dia berbentuk A per B ya. Sebagai contoh 4/6 misalnya, atau 2/6
Jadi pokoknya dia berbentuk akar B ya. Misalnya 5/3, kemudian 2/4 misalnya ya. Nah, kemudian ternyata pecahan biasa itu dibagi lagi menjadi dua ya, yaitu pecahan sejati dan pecahan tidak sejati. Apa sih pecahan sejati? Pecahan tidak sejati kan gitu. Nah, pecahan sejati itu adalah pecahan yang penyebutnya lebih besar dari pembilangnya. Jadi kita sudah tahu ya, kalau penyebut itu yang di bawah, pembilangnya yang di atas. Nah, jadi ada dua ya. Nah, pecahan sejati. Kemudian ada satu lagi pecahan tak sejati. Oke. Nah, dari contoh-contoh yang ada di sini, yang merupakan pecahan sejati yang mana? Berarti yang penyebutnya lebih besar dari pembilangnya. Nah, yang di bawah-bawahnya ini lebih besar dari yang di atas. Bilang yang di bawah lebih besar dari yang di atas. Berarti ini ya, 4/6, kemudian 2/7, kemudian 2/4 ya, karena lebih besar pembilangnya. Jadi 4/6, 2/7, 2/4. Nah, inilah pecahan-pecahan sejati dan masih banyak lagi. Ya kan, ini hanya contoh yang saya buat ya. Kemudian pecahan tak sejati adalah sebaliknya. Berarti pecahan yang penyebutnya itu lebih kecil nilainya daripada pembilangnya. Oh, ini 5/3 ya. 5/3. Lebih kecil pembilangnya kan daripada lebih kecil penyebutnya daripada pembilangnya. Kalau misalnya kita bikin contoh lain, 8/5 misalnya, 3/1 ya, itu adalah pecahan tak sejati. Kemudian yang kedua ada namanya pecahan campuran. Berarti kalau campuran, berarti dia dicampur ya. Nah, pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi dicampur keduanya ya. Nah, sebagai contoh, 2/1/4, kemudian 3/5/4, 1/2/6 ya. Ini adalah contoh-contoh pecahan campuran. Kenapa ini disebut pecahan campuran? Karena dia terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan ya. Di sini bilangan bulat 2, kemudian 1/4. Ini juga ada 3 bilangan bulat. Nah, yang keempat yang pecahan kan sama ya. Nah, kemudian ternyata bilangan-bilangan pecahan campuran ini kita bisa ubah loh ke pecahan biasa. Contoh ya, 2/1/4 kita mau ubah nih ke pecahan biasa. Caranya gimana ya? Caranya adalah bilangan pokok atau bilangan bulatnya kita kali dengan penyebut, kemudian kita tambah dengan pembilang ya. Bilangan pokoknya kan 2 tuh, 2 kita kali dengan penyebutnya 4, kemudian kita tambah lagi dengan pembilangnya per penyebut ya. Jadi dia selalu per penyebut 4 ya. Nah, sekarang kita cari hasilnya nih. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian ditambah lagi dengan 1, 9/4. Ternyata pecahan campuran 2/1/4 itu adalah 9/4. Kalau misalnya kita ubah ke pecahan biasa. Nah, ini coba kamu ubah sendiri ya. Contoh yang kedua, coba kamu ubah sendiri ke pecahan biasa supaya kamu lebih pintar lagi. Nah, yang ketiga adalah pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu diperoleh dari bilangan desimal. Apa itu bilangan desimal? Bilangan desimal adalah bilangan yang dipisahkan oleh tanda koma. Mungkin kamu sering lihat atau pernah lihat ya, atau yang belum pernah lihat. Nah, ini contohnya ya. Contoh bilangan desimal ini ya. Contoh bilangan desimal. Misalnya 2,13 atau 3,256 atau misalnya 453,128 ya. Nah, ini adalah contoh-contoh bilangan desimal. Nah, di bilangan desimal tentu kamu juga harus paham
bahwa yang di bilangan pokoknya ini namanya satuan ya, satuan. Atau saya tulis di sini tadi. Misalnya ini aja, angka yang paling bawah ini. Ini kan nilainya 453,128, ya kan? Nah, 4 ini adalah karena dia 453, ini ratusan. Kemudian 5-nya puluhan ya. Kemudian 3-nya adalah satuan. Ya. Kemudian angka yang ini, angka 1 ini adalah per sepuluhan. Jadi kalau 1 di belakang koma, ini kan koma, 1 di belakang koma, angka pertama itu per sepuluhan. Kemudian angka kedua itu per seratusan. Angka ketiga adalah per seribuan. Nah, angka ketiga adalah per seribuan. Nah, kalau misalnya nanti ada lagi angka di sini, angka keempat, jadi dia dikali 10, dikali 10. Ini kan tadi kan angka pertama 10. Kemudian berarti kalau angka kedua kali 10 lagi, 100 per seratusan. Angka ketiga dikali 10 lagi per seribuan. Angka 4, 1000 kali 10, 10.000 ya, per 10.000-an ya. Jadi ini pun sama. 2 adalah satuan, satuannya per sepuluhan, 3-nya per seratusan. Nah, 2/3 inilah 2,13 inilah kita akan ubah ke bentuk pecahan desimal ya. Jadi 2,1/3 kita bisa ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, itulah yang disebut dengan pecahan desimal. Nah, ini kan 2,13. Karena kita mau mengubah ke pecahan biasa, maka komanya hilang. Nah, ini kan sampai 2 di belakang koma ya. Kalau 2 di belakang koma itu artinya per seratusan, berarti 213 per 100. Kemudian 3,256. Karena dia 3 di belakang koma, berarti per seribuan ya. Jadi 3.256. Nah, sama dengan contoh yang ketiga ya, karena dia 3 di belakang koma, berarti dia per seribuan juga. 453,128. Jadi 453.128 per 1000 ya. Nah, seperti itulah cara menentukan dari bilangan desimal ke pecahan desimal. Oke, yang terakhir, yang keempat ada namanya pecahan persen atau bilangan persen ya. Jadi bilangan persen itu adalah atau pecahan yang memiliki penyebut 100 per 100. Jadi dari kata persen ya, sen kita tahu bahwasanya per seratusan ya, 1 per 100 itu artinya sen. Karena di beberapa negara 1 sen itu artinya itu mata uang ya, 1 sen itu artinya 100 nilainya. Atau misalnya $1 itu 100 sen gitu ya. Jadi ini per 100 itu artinya per 100. Oke. Nah, sebagai contoh nih, contoh 20%. 20% kalau misalnya kita ubah ke bentuk pecahan biasa, maka dia ya tinggal ubah saja. Karena persen artinya per 100, ya udah 20 per 100. Nah, bagaimana kalau misalnya satu bilangan pecahan biasa, ini kan sudah pecahan biasa ya, kita disuruh mengubah ke pecahan persen. Contoh nih, 2/5. Nah, ini kira-kira kalau diubah ke pecahan persen berapa ya? Gitu ya kira-kira kan? Nah, berarti kita harus cari nih bilangan berapa yang kalau dikali 5 hasilnya 100. Karena dia akan menjadi per 100 ya, supaya dia bentuknya persen nanti kan? Ya, berarti 5 kali berapa ya? Supaya hasilnya 100. Maka kita bagi saja. Cara gampang mencarinya adalah kita bagi saja 100 bagi 5. 100 dibagi dengan 5 ya. 1 bagi 5 tidak bisa. 10 bagi 5 2 ya kan? 2 kali 5 10. Ini 0. Nah, 0 yang satu ini ternyata menjadi 20. Ternyata supaya hasilnya 100 maka harus kali dengan 20.
Nah, bagaimana dengan pembilangnya? Dari pecahan itu dikenal juga namanya dengan keadilan ya. Kalau misalnya penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya juga harus dikali 20. Jadi 2 dikali dengan 20. 2 kali 20 sama dengan 40. Nah, jadi 40% Ternyata bilangan 2/5 itu kalau diubah ke persen itu sama dengan 40%. Atau 20% kalau diubah ke pecahan biasa, ini kalau kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi dengan 20, ini 1/5. Ini 1/5. Jadi 20% itu sama dengan 1/5. Atau 2/5 itu sama dengan 40%. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Oke. Sampai di sini pembahasan tentang pecahan. Semoga adik-adik sekalian bisa mengerti pelajarannya, mengerti materinya. Kalau misalnya masih kurang mengerti, boleh diulang-ulang videonya, atau misalnya kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sekian dari Guru I Love Math. Bye bye semua.